Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek juga sangat berpengaruh pada berbagai industri, termasuk industri hiburan. Kini, kami telah merangkum pengaruh Iptek di beberapa sektor industri hiburan. Iptek di bidang industri musik Indonesia terus menunjukkan kemajuan, meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara maju, terdapat beberapa perbedaan signifikan. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, teknologi telah digunakan secara maksimal dalam menciptakan musik dan mengelola industri hiburan. Misalnya, Amerika Serikat memanfaatkan AI untuk menciptakan musik, mengatur algoritma distribusi di platform seperti Spotify, dan menghadirkan konser berbasis virtual reality atau VR. Sementara itu, Korea Selatan berhasil mengintegrasikan teknologi tinggi dalam industri K-pop, seperti penggunaan augmented reality atau AR dalam konser dan memanfaatkan media sosial secara strategis untuk menjangkau audiens global. Di sisi lain, industri musik Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang positif dengan memanfaatkan platform digital seperti Spotify dan YouTube, serta mengadopsi teknologi produksi modern. Namun tantangan seperti akses yang terbatas terhadap teknologi canggih dan pendanaan yang kurang untuk produksi musik berskala global masih menjadi hambatan. Meski demikian, perkembangan industri musik di Indonesia tetap memiliki keunikan tersendiri karena didukung oleh kekayaan budaya dan keragaman musik tradisional. Hal ini menunjukkan peran penting sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dalam mengintegrasikan berbagai budaya lokal ke dalam karya musik yang modern. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan adil, sebagaimana tercermin dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, industri musik Indonesia dapat terus berkembang tanpa melupakan identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, untuk bersaing di kancah internasional, Indonesia perlu memperkuat inovasi berbasis teknologi, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjaga keadilan, persatuan, dan keberagaman budaya. Kesimpulannya, meskipun industri musik di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan memanfaatkan teknologi digital, perbandingan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan teknologi canggih dalam produksi dan distribusi musik. Namun dengan potensi budaya yang kaya, Indonesia memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mengintegrasikan teknologi secara positif. Dengan memanfaatkan perkembangan Iptek dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap budaya, industri musik Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif, inovatif, dan bersaing di tingkat global. Dalam industri perbukuan, perkembangan teknologi telah melahirkan banyak perubahan yang sebelumnya tidak akan pernah terpikirkan. Contohnya adalah maraknya e-book atau buku digital. Pembaca tidak perlu lagi capek-capek ke toko buku dan menjenjeng buku yang dibelinya pulang. Mereka sekarang hanya perlu duduk manis di sofa dan membuka toko buku digital di ponsel genggam mereka. Perkembangan ini tentu saja mengakibatkan pro dan kontra. Meski praktis, buku digital lebih mudah untuk dibajak dan disebarkan secara ilegal. Mengutip dari Ziggy Z di bukunya Jakarta Sebelum Pagi, setiap satu buku yang terjual di penerbit mayor, penulisnya hanya mendapatkan sekitar Rp6.000. Kasus pembajakan buku ini pastinya merugikan para penulis Indonesia. Namun, baru-baru ini di Twitter, terdapat sebuah perdebatan yang membuka perspektif baru mengenai masalah ini. Semua ini bermula dari seseorang yang membuat tweet dengan list buku-buku e-book literatur Jepang. Lalu, ada seorang pengguna yang meng-quote retweet, "Terpantau belum ada yang julid, guys, ini tuh ilegal." Yang mana dijawab oleh pengguna lain, "I'm also against piracy, tapi dapat afford buku fisik dengan UMR rendah in a third world country is a huge privilege. Gak semua orang mampu beli buku 200-300 ribu sekali, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak membantu. Books should be accessible for everyone, no?" Diskusi ini pun melebar ke TXT from Book, di mana seseorang menanyakan, "Anda yang tahu nggak kenapa book tweet luar itu justru cenderung pro pembajakan buku?"
dan ada seorang pengguna yang memberikan jawaban yang menarik. Because correct me if I'm wrong ya, katanya harga buku di sana itu tidak segede harga di negara kita sini. So ya, they are not stingy with knowledge and education. Bahkan paper-paper aja, kalau memang perlu, ada fitur email autornya langsung, biar dapat gratis. Kalau emang nggak bisa bayar di situs mereka upload. Dari diskusi ini, kita mengetahui fakta bahwa terdapat kesenjangan antara Indonesia dengan negara lain perihal keterbatasan membeli dan membaca buku. Oleh sebab itu, meskipun pembajakan merupakan sesuatu yang ilegal, kita juga perlu melihat dari sisi pandang lain. Apakah ilmu hanyalah untuk orang-orang kaya saja? Tidak bolehkah orang yang kurang mampu secara finansial memiliki kesempatan yang sama untuk menimba ilmu? Kemanakah sila kelima kita? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergi bila hal semacam pendidikan saja masih tersebar secara tidak merata. Perkembangan iptek juga berpengaruh pada industri video game. Mengingat video game sendiri pada dasarnya adalah sebuah produk teknologi yang memadukan seni, rekayasa, dan hiburan. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, video game kini telah berevolusi dari hiburan sederhana menjadi medium yang kompleks dan inovatif. Kini, game bukan lagi sekedar alat untuk bersenang-senang, tapi juga menjadi sarana pendidikan, simulasi, dan bahkan penghubung antar budaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kemajuan iptek mempengaruhi industri video game di Indonesia dan di dunia. Dulu video game hanyalah sekumpulan pixel sederhana yang dapat kita gerakan, tapi kini video game dapat kita nikmati dengan grafik yang sangat mendekati dunia nyata. Game-game seperti Mario Bros dan Sonic adalah contoh kecil dari pengembangan visual yang ada di dunia video game. Di Indonesia sendiri, industri video game masih berkembang, tetapi karya anak bangsa seperti Dreadout menunjukkan bahwa kita mampu bersaing di tingkat global. Memang, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, dan Korea Selatan, Indonesia masih tertinggal jauh. Mengingat, negara-negara tersebut telah menjadi pusat inovasi dan pasar utama global. Kemajuan jaringan internet memungkinkan para pencinta game untuk berkumpul dan membentuk komunitas online mereka sendiri. Hal ini juga tidak hanya memudahkan para pemain untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dalam permainan, tetapi juga untuk menciptakan ruang bagi para konten kreator, pengembang, dan streamer untuk berkontribusi dalam industri gaming. Di luar itu, berkembangnya komoditas online ini juga menciptakan komunitas baru, yaitu e-sport. Electronic sport atau olahraga elektronik merupakan istilah untuk kompetisi permainan video yang umumnya diikuti oleh para pemain profesional. Turnamen seperti The International Dota 2 Championship dan League of Legends Championship adalah sebagian kecil dari contoh e-sport. Negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat memimpin dalam hal ini, di mana e-sport telah menjadi industri besar yang melibatkan sponsor, pemain profesional, dan penonton global. Di Indonesia sendiri, e-sport semakin berkembang pesat dengan munculnya grup-grup e-sport seperti EVOS dan RRQ, serta diadakannya turnamen-turnamen berskala kecil di sekolah-sekolah sampai besar seperti Piala Presiden e-sport yang didukung oleh pemerintah. Semua inovasi ini menunjukkan bahwa video game telah berubah menjadi medium yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik, menghubungkan, dan bahkan menjadi alat eksplorasi budaya. Oleh karena itu, komunitas gamer di Indonesia harus menunjukkan rasa saling menghargai dan gotong royong, guna menciptakan ruang di mana semua orang bisa berkembang bersama, sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, tahu gak sih teman-teman bahwa industri perfilman Indonesia memiliki sejarah panjang yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam sektor perfilman. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus Korea Selatan, di mana perubahan kebijakan perfilman melalui revisi Law of Cinema secara signifikan mampu mengangkat industri film mereka dari keterpurukan. Sebelum reformasi kebijakan, film Korea Selatan hanya menguasai 24% pangsa pasar domestik pada tahun 1998, sementara 66% dikuasai oleh Hollywood.
Kondisi serupa juga dialami di Indonesia, di mana perkembangan industri film nasional sangat bergantung pada 3 aspek utama, yaitu perkembangan bioskop sebagai sarana pertunjukan, perkembangan film itu sendiri, dan bahkan evolusi kebijakan perfilman. Melalui studi literatur dan penelusuran perfilman, melalui studi literatur dan penelusuran sejarah, dapat dipelajari bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan masa lalu mempengaruhi industri film Indonesia, sehingga dapat dirancang kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong kemajuan industri perfilman nasional di masa depan. Tapi, kalian pernah gak sih ngerasa kalau film luar itu lebih banyak diminati daripada film Indonesia? Seperti, untuk apa kita membayar tiket untuk film Indonesia sementara dengan harga yang sama, kita bisa menonton film Spider-Man? Nah, dari sudut pandang itu, yang bisa saya jawab adalah film Indonesia bisa lebih memberikan relatability atau realitas. Jadi, kamu bisa nonton film Hollywood dan kamu bisa lebih terhibur dan terkagum-kagum dengan spektakuler CGI dan segala macam daripada drama. Mungkin kamu akan lebih relate kalau kamu nonton film Indonesia. Tapi terlepas dari situ, kita juga tidak bisa mengukur sama ratakan relate atau tidaknya film, tergantung dari storytellernya atau si penulis naskah. Mau di luar angkasa ataupun karakter sekalipun, konflik humanity dan universalnya akan tetap relate. Intinya, penonton lebih butuh kualitas, bukan relate apa tidaknya. Karena sesuatu yang dikemas dengan baik dan maksimal, sesuatu yang berhubungan dengan relatability akan lebih diterima oleh masyarakat setempat. Sementara itu, terdapat satu film Indonesia bergenre horor komedi yang dapat memukau perhatian dari banyak penonton yang tertarik dalam perindustrian perfilman Indonesia. Sekaligus, film ini membuka perindustrian Indonesia menjadi lebih baik dan lebih pesat untuk perkembangan. Nah, industri perfilman Indonesia termasuk film agak lain dipengaruhi oleh sejarah dan kebijakan yang mendukung perfilman film lokal. Dengan dirilis di 567 bioskop, film ini mampu menunjukkan pentingnya infrastruktur bioskop dalam meningkatkan akses penonton. Kualitas film yang baik dan dukungan kebijakan yang terbuka memungkinkan produksi agak lain untuk menampilkan komika dan aktor berbakat, serta merespon keinginan pasar. Selain itu, organisasi dalam produksi dan promosi yang efektif di media sosial berkontribusi pada kesuksesan film yang menarik dari lebih dari 9 juta penonton. Dengan menciptakan simulakra melalui pengalaman horor yang dikemas dalam komedi, film ini mampu menghasilkan hiperrealitas yang mengaduk emosi para penonton, sekaligus menunjukkan potensi besar industri film Indonesia untuk terus berkembang. Nah, kesimpulannya, perkembangan iptek di Indonesia, terkhusus perindustrian perfilman, harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kamu tentu ingat, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila mendasari setiap perkembangan iptek di Indonesia, khususnya industri perfilman. Sebagai contoh, di sini ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berdasarkan sila ini, iptek dalam industri perfilman tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya apabila seseorang menaruh pesan terselubung dalam film tersebut. Selain itu, kita juga harus melihat sisi kerugian atau tidaknya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
beradab. Sila kedua Pancasila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan industri perfilman harus bersifat beradab. Pengembangan industri perfilman ini haruslah bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau sebuah edukasi. Selain itu, pengembangan industri perfilman di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang selanjutnya ada Sila Persatuan Indonesia, di mana pengembangan industri perfilman di Indonesia diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan industri perfilman di Indonesia hendaknya dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, kita masuk dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila keempat Pancasila ini mendasari pengembangan industri perfilman Indonesia secara demokratis. Artinya, setiap produser atau sutradara harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan film yang ia buat. Selain itu, dalam pengembangan industri perfilman, setiap produser dan sutradara juga harus menghormati dan menghargai kebebasan setiap orang. Dan yang terakhir, terdapat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila kelima ini, pengembangan industri perfilman Indonesia juga harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia lainnya, manusia dengan bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Berdasarkan pengkaitan kelima Pancasila yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan industri perfilman harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan pandangan bagi bangsa Indonesia. Kemajuan industri perfilman di Indonesia akan terarah sebagaimana mestinya jika tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.